Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan tentang membuat aplikasi stok barang dengan PHP dan MySQL. Sebelumnya itu kan proses ini ya, membuat koneksi ke database ya. Nah, yang sekarang ini saya akan membuat untuk proses login ya. Jadi proses login itu nanti ini ya, apa namanya ya. Jadi kita mencari username atau password yang sama yang sesuai dengan kita isi ke sebuah database yang sudah kita buat, ke tabel ya. Ke tabel yang kita buat, apakah datanya itu sama apa enggak. Kalau datanya nggak sama, berarti kan dia akan kembalikan lagi ke halaman page login lagi, dan di situ ada warning data tidak ditemukan, kan begitu. Jadi jika datanya itu ditemukan, maka proses login dia akan masuk ke halaman utama di aplikasi. Jadi di sini langsung kita buat aja ya. Kan untuk page loginnya kan sudah kita buat, jadi kita akan ngebuat file baru berupa file proses login. Oke, di sini kita ngebuat file untuk proses loginnya ya. Jadi kita buka Explorer lagi karena karena Explorernya ketutup ya. Buka Explorer lagi, sum, terus htdocs ya. Bagian stok. Nah, ini dia. Nah, di sini kita buat file baru, teks dokumen ya. Di sini kita isi dengan nama proses login ya, .php. Yes. Oke. Terus kita lanjutkan untuk editnya. Nah, kita tinggal edit proses loginnya pakai Notepad++ ya. Oke, sudah kebuka. Nah, di sini ini kita kita isi dengan PHP, terus kita buat untuk aktivasi gini aja ya. Session, kita pakai session di sini ya. Pakai session, terus kita isi session underscore start titik koma ya. Nah, di sini kita buat untuk koneksi database-nya. Kemarin namanya kan koneksi ya database-nya, jadi di sini kita buat include tanda petik begini, koneksi.php titik koma, jangan lupa ya. Terus di sini kita pakai untuk ngambil data form ya, mengambil data form. Tapi jangan lupa juga udah bener apa belum untuk formnya. Di sini kan kita perlu ngambil data username sama password ya. Nah, ini dia. Need input type email, kita ganti teks saja ya, teks. Terus kita isi namanya name ya, sama dengan tanda petik nama username. Terus di sini input name ya, password, jangan lupa save. Nah, ini yang kita perlu samain dengan yang di sini. Nah, di sini kita isi dulu ya. Di sini ada, kita buat variabel username, variabel underscore post, kapital semua, tutup kurung kotak begini, titik koma. Nah, nama itu kita masukkan di sini, ada username ya. Terus di sini password ya. Password sama dengan begini, terus
post ya, buka kurung kotak begini, terus di sini kita isi password titik koma. Nah, di sini kita buat untuk query ya. Jadi yang pertama ini kita isi query dulu. Apa namanya ya? Membaca gitu aja ya. Membaca tabel user, filter, username dan password. Jadi datanya ini difilter sesuai dengan username password yang kita cari di sini. Variabel query sama dengan MySQLi query ya. Buka kurung. Nah, ini dia ada bantuan ya. Untuk linknya kita pakai variabel koneksi ya. Koneksi yang sudah kita buat di file koneksi ya. Terus query-nya itu kita isi select bintang from user where username sama dengan tanda petik ya, variabel username sama dengan yang di sini ya. Terus and password sama dengan tanda petik lagi, jangan lupa variabel password yang sama ya, persis. Terus diakhiri tutup kurung titik koma. Nah, kalau untuk koneksi ini, variabel koneksi kita samakan dengan variabel koneksi yang ada di sini. Terus kita lanjutin lagi ya. Lanjutnya lagi kita menjumlah menjumlah data dari proses query ini. Kalau datanya ditemukan, itu pastinya kan ada satu data yang ditemukan. Kalau 0 pastinya kan datanya tidak ditemukan, kan begitu. Di sini kita masukkan untuk proses menjumlah isi query, isi hasil query ya, hasil query. Nah, di sini variabel cek ya, cek terus sama dengan MySQLi 6 rows, 6 ya, 6 ya, benar ya, 6 rows. Oke, buka kurung tutup kurung variabel query, tutup kurung titik koma, jangan lupa. Terus ini kita tambahin untuk nantinya kita pakai untuk apa ya namanya ya, menampilkan data hak akses ya. Di sini menampilkan data hak akses ya. Variabel login aja ya, login MySQLi fetch asok, buka kurung tutup kurung variabel query titik koma, jangan lupa. Terus setelah itu kita buat query lagi untuk menampilkan data operator ya, menampilkan data operator begini ya. Terus kita isi lagi query sama dengan MySQLi query ya, buka kurung tutup kurung. Kita isi di sini koneksi ya, koneksi koma string query-nya select bintang from user ya, where username sama dengan
variabel username, terus n password sama dengan variabel password. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita pakai result buat apa namanya? Variabel result. Nah, begini sama dengan MySQL fetch array ya. Kita pakai array gini, variabel query titik koma, jangan lupa. Di sini variabel user apa enaknya ya, kode user ya, kode user sama dengan variabel result begini, tanda titik koma ya. Woi, malah di luar. Di sini kode user ya. Udah. Nah, di sini cek ya, cek apakah user dan password ditemukan. Nah, di sini kita pakai if ya, if buka kurung tutup kurung. Nah, cek ini yang kita pakai untuk menghitung hasil dari query ya. Di sini variabel cek lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, maka jika data ditemukan ya, atau nilai lebih dari 0. Nah, maka di sini kita buat if lagi ya, variabel if buka kurung tutup kurung gini, titik koma jangan lupa ya. Nggak perlu titik koma, maaf. Di sini variabel login. Nah, ini nih yang kita pakai ya, variabel login buka kurung kotak begini, hak akses ya, hak akses sama dengan tanda petik. Kita cek dulu ya di sini ya, isinya itu admin ya, admin, maka nah begini, membaca data admin. Variabel underscore, kita pakai session nih, session buka kurung tutup kurung begini ya. Di sini kode kode user ya, sama dengan variabel kode user ya, titik koma jangan lupa. Terus untuk username session ya, sama ya, underscore session begini, tanda petik ya, username ya, sama dengan variabel username titik koma, satunya lagi variabel session ya, begini, tanda petik ya, hak akses sama dengan variabel. Nah, di sini pakai data login ya, login yang ada di sini kita panggil buka kurung begini, tanda petik hak akses, titik koma ya. Oke, terus kita apa namanya ya, redirect ya, pakai header buka kurung tutup kurung gini, titik koma ya.
tanda petik 2 location ya, location titik 2 index .php. Ini sudah selesai ya, selesai. Kita perlu ngebuat akses itu ada berapa bagusnya ya. Akses itu kita buat ada 3 aja ya. Jadi ada apa namanya, admin, terus owner, sama operator ya. Admin ini sudah ya. Terus di sini kita tambahin lagi else if gini. Nah, begini. Else if begini, kita tambahin tutup begini karena dia akan pakai if lagi kan ya. Variabel kepencet di situ, variabel login akses kita samain dengan yang ini ya. Akses sama dengan tanda petik 2 owner. Maka ini kurang lebih sama ya, kita buat sama. Nah, begini ya. Copy paste aja ya supaya lebih cepet ya. Nah, begini. Terus kita tambahin else if lagi. Login, akses, operator. Kita copy lagi yang bagian sini, paste di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita tambahin di bagian ini. Nah, ini dia else, buka kurung tutup kurung begini. Nah, kita copy dari sini ya untuk redirectnya, paste. Nah, index itu kita pindah ke login lagi ya, login.php. Jangan lupa save. Nah, di sini kita coba ya hasilnya kayak apa. Localhost / stock ya, stock terus di sini login.php, login.php. Login.php nya ini ada error ya, coba cek ya. Oh, ini kan posisinya kan dari di dalam folder pindah ke luar folder ya, jadi dia error. Nah, begini ya. Save, coba refresh lagi. Sudah nggak ada ya di bawah ini. Oh, di bawah ini saya hapus juga ya, karena posisinya di awal kan dia ada di dalam folder ya. Nah, begini, simpan jangan lupa. Terus kita refresh ya. Kita coba nih hasilnya kayak apa nih. Ini Agus ya, Agus sama Agus. Sign.
masih error ya, karena di bagian loginnya belum saya edit sama sekali untuk prosesnya. Ini dia. Ini kalau formnya kan actionnya kan ke ini, ke apa namanya, ke indeks 3 ya. Nah di sini kita rubah ke apa namanya ya, ke proses login ya, proses login.php. Simpan ya, terus kita refresh lagi. Nah sudah ya, sudah kita isi Agus. Ada yang error ya di bagian proses login online 31 unexpected titik koma 31 proses login ya, 31 unexpected titik koma di proses login C proses login online 31. Coba saya cek dulu ya. Oh ternyata variabelnya 2 kali ya teman-teman ya, pantesan error ya. Posisinya login 31 kan di sini ya. Ya deteknya ada yang error. Nah begini ya, ada yang error di bagian parsenya ya. Oke, coba back lagi, sign in lagi ya. Oke, tetap ya 31. Oke, baru ketemu ya teman-teman ya. Jadi posisinya itu dia ada di sini nih. Ini nggak perlu pakai logo ini ya, maksudku pakai simbol itu ya. Jadi back ya, back. Ini sign in ya. Oh salah, Agus ya, Agus. Nah prosesnya sudah berarti ya. Jadi untuk proses apa namanya, proses loginnya itu sudah berjalan ya. Jadi kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Video berikutnya kita ngebuat untuk akses ya. Jadi kita nanti ngebuat akses di sini udah nggak terasa. 20 menit lebih. Jadi untuk apa namanya ya, untuk aksesnya kita lanjutkan di video berikutnya aja dulu ya. Oke, kira-kira sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Terima kasih, ketemu di video berikutnya.